Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Rizal, NIM 2261101006. Saya akan memaparkan analisis manajemen operasional pada perusahaan multinasional. Studi kasus pada McDonald. McDonald merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman. McDonald merupakan salah satu perusahaan yang merupakan manajemen operasional sebagai salah satu fungsi pokok dalam manajemen. Metode penelitian yang kami gunakan adalah dengan studi kepustakaan, di mana kami meneliti berdasarkan referensi yang sudah ada. Manajemen operasional di McDonald yang ada di Indonesia. McDonald merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan manajemen operasional sebagai salah satu fungsi pokok dalam manajemen. McDonald sendiri merupakan multinasional karena mampu memproduksi barang atau produk dengan selera dari masyarakat lokal. McDonald merupakan perusahaan cepat saji, di mana dipasarkan dengan cara membuka gerai-gerai baru di tempat yang terjangkau banyak masyarakat. Ada beberapa strategi yang dilakukan McDonald untuk menjalankan usahanya itu, melibatkan manusia. McD adalah oleh karena itu McD menciptakan dengan karyawan yang baik, maka McD dapat memuaskan pelanggan dengan baik pula. Karena itu salah satu hal yang sangat penting. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan tentunya adalah hal yang penting karena McDonald setelah berusaha menyajikan yang terbaik bagi para konsumen, memberikan pelayanan dengan ramah dan menambahkan hal baik, di mana pelanggan kepada McDonald itu sendiri. Salah satu moto yang dimiliki oleh McDonald adalah operational exclusion for customer system. 3 sistem. McDonald memiliki sebuah moto, di mana hal ini artinya keberhasilan McD itu sendiri terjadi karena keharmonisan antara karyawan, pemasok dan pemilik restoran. Hubungan yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Strategi McDonald berkaitan dengan tujuan dari berdirinya McD. Tujuan dari McDonald, baik McD Internasional maupun McD Indonesia, adalah suatu sistem yang mampu menyediakan jasa makanan di dunia dengan lebih dari 50.000 restoran. 50.000 restoran yang berada di dunia. 2, brand McD menyentuh siapa saja, kapan saja, di mana saja saat kita melakukan bisnis. McDonald, nomor 3, McDonald sebagai tempat bekerja yang baik untuk setiap orang yang ada di seluruh dunia. 4, restoran setiap pelanggan tersenyum dan merasa spesial. 5, makanan yang paling baik di kelasnya dengan penyajian yang istimewa dan menu makanan yang beragam. 6, organisasi yang dimiliki hubungan kerja yang baik dan kuat antara pemilik, pemasok barang dan perusahaan. 7, brand yang sukses dan memberikan kontribusi pada pemilik, pemasok barang dan perusahaan. Manajemen mutu terpadu di McDonald Indonesia. Kesuksesan bisnis McDonald tidak terlepas dari manajemen mutu perusahaan McDonald yang senantiasa dilakukan pengembangannya dan peningkatan setiap saat. Keberadaan manajemen mutu yang diterapkan oleh perusahaan McDonald dilandaskan pada perangkat ISO. Manajemen rantai pasok McDonald Indonesia. Manajemen McDonald memiliki spesifikasi dari bahan baku produk yang wajib dipenuhi oleh pihak pemasok dan distributor center. Adapun standarisasi dan spesifikasi produk ayam potong
yang telah ditetapkan atau disebut dengan quality inspection process. Satu, produk daging ayam berasal dari unggas yang sehat dan bebas dari penyakit. Yang kedua, suhu penerimaan produk maksimal 15 derajat Celcius. 3. Produk daging ayam memiliki sertifikasi dari bahan sertifikasi di Indonesia, yaitu sertifikasi halal dan LP-POM MUI. 4. Bau daging ayam normal dan tidak berbau busuk. 5. Penampilan daging ayam yang normal, segar dan tidak kebiruan. 6. Potongan daging ayam sama besar standar yang ditetapkan. 1 ekor ayam menghasilkan 8 potong daging ayam. 7. Produk bersih, tidak ada kotoran atau benda asing serta hama. Jika produk daging ayam beku, suhu penerimaan produk beku maksimal 12 derajat Celcius. Potongan ayam tidak saling menempel dengan keras, tidak dehidrasi dan tidak melumer. 9. Tidak terdapat banyak uap air atau kristal es di dalam inner. 10. Komposisi dan resep pada bumbu sesuai dengan yang telah diterapkan. 11. Kode produksi dan UTD pada kemasan terbaca dengan jelas dan sesuai. 12. Berat produk dalam kemasan terbaca dengan jelas dan sesuai. 13. Sisa umur simpan. Jadi sisa umur simpan daging yang telah ditetapkan 24 hari untuk produk segar dan 70 hari untuk produk beku. McDonald memiliki komitmen untuk memberdayakan pelaku usaha Indonesia dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Contohnya saja daging ayam dan sayuran yang langsung dari petani dan peternak Indonesia. Sekitar 80 sehingga 85% bahan yang digunakan berasal dari Indonesia. Meskipun demikian, McDonald masih memerlukan beberapa bahan yang diimpor dari luar negeri. Seluruh ayam McDonald berasal dari peternak lokal terpilih yang telah memiliki sertifikasi halal, keamanan pangan dan kualitas produk agar ayam selalu dalam kondisi baik dan sehat. Kami menerapkan pelaksanaan menurut standar McDonald dan pemerintah Indonesia. Semua memiliki bisnis yang terintegrasi. Bisnis ini mencakup pabrik, peternakan, penyembelihan hingga pengelolaan daging sapi McDonald. Kesimpulan dari yang telah kami paparkan, manajemen operasional merupakan satu fungsi manajemen yang sangat penting bagi seluruh organisasi atau perusahaan McDonald. McDonald merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan manajemen operasional sebagai salah satu fungsi pokok dalam manajemen McDonald itu sendiri. Merupakan perusahaan multinasional karena mampu memproduksi barang atau produk dengan selera dari masyarakat lokal. McDonald merupakan perusahaan cepat saji di mana dipasarkan dengan cara membuka gerai-gerai baru di tempat yang terjangkau. Banyak masyarakat McDonald memiliki suatu spesifikasi dari bahan baku produk yang wajib dipenuhi oleh pihak pemasok dan distributor. Kesuksesan McDonald tidak terlepas dari manajemen mutu di perusahaan McDonald itu sendiri yang senantiasa dilakukan pengembangannya dengan meningkatkan setiap saat. Kami lanjut dengan saran mengenai pengoperasian manajemen operasional McD itu sendiri sesungguhnya sudah bagus. Oleh karena masih bertahan sejauh ini, tapi akan lebih baik bila terus meningkatkan manajemen rantai pasok dan tata kelola perusahaan agar pasokan bahan baku selalu
tercukupi dengan kualitas dan kuantitas yang masih terjaga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.